Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, khususnya rahmat kesehatan yang diberikan pada kita, sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah puasa beserta ibadah-ibadah sunat lainnya yang terdapat di bulan Ramadan ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kaitan Ramadan dan manajemen waktu. Waktu berjalan begitu cepat. Begitu pula dengan bulan Ramadan kali ini. Hari terus berganti, bulan terus berganti. Demikian juga tahun selalu silih berganti. Maka yang terbaik untuk dilakukan kita sebagai seorang muslim adalah muhasabah atau melakukan evaluasi diri. Dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsim ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang dari kita semua ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, khususnya untuk hari esok, yakni hari akhirat nanti. Salah satu yang perlu kita renungkan adalah perjalanan waktu yang begitu cepat, terkadang membuat orang lalai, sehingga saat usia menjelang senja atau bahkan badan mulai sudah jadi renta, penyesalan itu barulah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, yaitu mudamu sebelum masa tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat An-Nasai. Agar kita tidak termasuk mereka yang lalai dengan berlalunya waktu dan berkurangnya usia kita, marilah kita renungkan beberapa hal yang diajarkan oleh Islam untuk menjadikan waktu kita ini betul-betul berkah, hidup yang penuh berkah. Yang pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Al-Qasas ayat 77. Ajaran syariat Islam begitu luas dan begitu luas, memberikan peluang dan motivasi bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karenanya setiap muslim dituntut untuk mengisi waktunya secara seimbang antara beribadah dan bekerja agar senantiasa selaras antara kepentingan dunia dan akhirat. Yang kedua, meninggalkan hal sia-sia tanpa makna. Rasulullah berpesan tentang kunci sukses mendapatkan waktu yang berkah. Beliau bersabda yang artinya, sebagian dari bukti kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Malik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasul bersabda, dua nikmat yang seringkali itu manusia lalai. Apa itu dua nikmat? Yang satu kesehatan, yang satu waktu luang. Siapapun yang hidup di dunia ini, satu hari diberi sama waktunya, 24 jam. Satu minggu, 7 hari. Pertanyaannya kenapa? Ada orang yang sama dalam satu hari tapi seakan-akan bisa melakukan banyak hal. Sementara yang lain sama punya satu hari 24 jam tapi nyaris tidak berbuat apapun. Inilah pentingnya kita memang betul-betul menghitung bahwa waktu-waktu yang kita lalui detik demi detik harus betul-betul kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Waktu yang luang senantiasa menghadirkan ujian baru bagi kita. Apakah menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah menjadikannya sebagai momentum untuk memperbanyak amal? Seorang muslim harus senantiasa mawas diri dengan waktu-waktu luang yang dimilikinya. Waktu yang berlalu seperti panah yang lepas dari busurnya, tidak akan pernah kembali. Tentu sebagai manusia kita tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Untuk itu pesan saya untuk semua dan diri saya sendiri, marilah kita isi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga khususnya untuk masyarakat luas, untuk semua umat manusia. Yang terakhir, kita perlu memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus-menerus. Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya terus mengalir pada diri kita, meski kita tidak lagi hidup di dunia ini. Usia kita terbatas, tapi pintu pahala masih selalu akan terbuka jika kita memulai amal kebaikan yang selalu bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bersabda, jika seorang manusia meninggal maka putus sudah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Inilah amal-amal bernilai investasi pahala yang tak akan surut, seperti meneruskan ilmu,
dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan, atau mengajarkannya kepada semua orang, termasuk juga bagaimana kita terus mendorong untuk membangun tempat-tempat ibadah kita, madrasah-madrasah kita, sekolah-sekolah kita, dan masih banyak lainnya. Semua ini akan menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir, bahkan setelah jasad kita telah menyatu dengan tanah sekalipun. Para pemirsa, kita sadar bahwa apa yang kita miliki yang akan bermanfaat bagi diri kita itu adalah amal baik kita ini. Apa yang kita punya dalam bentuk materi akan berpisah dengan kita. Apa yang kita makan itu selanjutnya akan menjadi kita buang dalam toilet di kotoran, jadi kotoran itu. Jadi esensinya sebenarnya investasi kita ini adalah amal perbuatan kita. Itulah yang nantinya akan kita bawa di akhir nanti, sewaktu kita menghadap ke ilahi Rabbi. Akhirnya semoga waktu yang berlalu selalu kita isi dengan ukiran-ukiran prestasi yang membanggakan dan bermanfaat bagi sesama. Inilah kehidupan yang kita dambakan, yakni hidup yang penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.